Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Kumuningsari dengan NIM 09011819240029 dari jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber ethics dan juga cybercrime, serta contoh-contoh kasus yang pernah ada. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyber ethics, lalu apa yang dimaksud dengan cybercrime, jenis-jenis dari cybercrime, serta contoh kasus dari cybercrime. Baiklah, untuk poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan cyber ethics. Dapat dilihat pada PowerPoint saya ini, etika dalam berinternet itu biasa disebut dengan cyber ethics atau etika cyber. Cyber ethics sendiri itu adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dan interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batasan yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Untuk filosofi berinteraksi dalam dunia maya adalah berinteraksi dengan kemungkinan terbesar tanpa pernah bertemu fisik secara langsung. Sementara dalam interaksi itu tentu ada nilai-nilai yang harus dihargai untuk menyangkut karya cipta orang lain yang dipublikasi melalui internet. Untuk itulah maka cyber ethics menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Lalu selanjutnya itu masih tentang cyber ethics. Cyber ethics itu memunculkan peluang baru dalam bidang pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan dengan adanya kehadiran internet, sehingga memunculkan netiquette atau netiquette, yaitu salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet, berpedoman pada IETF atau The Internet Engineering Task Force yang menetapkan RFC Netiquette Guides dalam Request for Comment. Yang selanjutnya itu ada cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Jadi Anda perlu waspada. Apa sih tujuan cybercrime? Tujuan cybercrime ini sendiri beragam. Bisa hanya sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Dalam praktiknya, cybercrime bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan, tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat yang berbeda di waktu bersamaan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis dari cybercrime. Dapat dilihat di PowerPoint saya. Yang pertama itu ada unauthorized access, atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, seperti probing, port scanning, cyber trespass atau spam email. Selanjutnya ada illegal contents, di mana illegal contents itu memasukkan atau upload data atau informasi tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan ketertiban umum seperti pornografi dan pencemaran nama baik. Selanjutnya ada data forgery atau memalsukan data pada dokumen di internet. Selanjutnya masih ada di jenis-jenis dari cybercrime, yaitu ada cyber espionage atau mata-mata, sabotage dan extortion, perusakan dan penghancuran data, program atau jaringan yang terhubung ke internet. Selanjutnya ada cyber stalking, yaitu pelecehan, teror menggunakan media internet, email tanpa nama yang identitas yang benar. Lalu selanjutnya ada carding, transaksi elektronik, hacking credit card secara ilegal pada e-commerce. Selanjutnya itu ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking itu adalah penguasaan atau pengambil alihan sistem. Hacking untuk hal-hal negatif disebut cracking atau pembobol, seperti pembajakan akun, web, DOS, denial of service.
Selanjutnya ada cyber squatting, yaitu membuat dominan dengan nama orang atau perusahaan ataupun institusi lembaga orang lain kemudian dijual dengan harga mahal. Selanjutnya ada tipe squatting, yaitu membuat domain tipuan atau plesetan. Lalu masih dengan jenis-jenis cybercrime, yaitu ada hijacking, pembajakan hasil karya orang lain atau software piracy. Yang terakhir itu ada cyber teroris, yaitu tindakan cybercrime pada pemerintah atau warga negara menggunakan file encryption, steganography, defacing, atau mengubah halaman web. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu ada kasus dari cybercrime. Yang pertama itu kasus hacking yang terjadi pada Indonesia, yaitu 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Pada tahun 2020, sebanyak 91 juta data pengguna, lebih dari 7 juta data merchant dibocorkan oleh hacker, yaitu Sini Hunters. Setelah dicari tahu, ternyata pelaku menggunakan celah sistem cloud di Tokopedia. Kasus tersebut membuat tersebarnya identitas pengguna Tokopedia seperti nomor telepon, password, dan alamat rumah pengguna. Dalam kasus tersebut, Sini Hunters juga menjual data tersebut ke dunia maya dengan harga senilai 70 juta. Untuk selanjutnya itu, pada kasus ini, maka Sini Hunters itu mendapat pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE berbunyi pasal 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Lalu yang selanjutnya itu kasus cybercrime. Yang kedua itu ada Jonathan Joseph James, bocah hacker yang bisa membobol sistem komputer NASA hingga off 21 hari. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah, termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Karena tindakan tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman. Departemen Kepolisian Pinecrest James serta resmi didakwa 6 bulan kemudian. James dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah dan masa percobaan sampai usia 18 tahun. Dan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada NASA dan Departemen Pertahanan. Untuk pasal di Indonesia itu sama dengan pasal hacking, yaitu UU ITE pasal 30, ayat 1, 2, dan 3, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk selanjutnya itu ada kasus cybercrime di Bandung pada tahun 2003 tentang carding. Carding merupakan sebuah kriminal yang dilakukan untuk melakukan pencurian nomor kartu non-tunai milik orang lain kemudian dipakai untuk transaksi perdagangan di internet. Para tersangka yang rata usianya masih remaja dan mahasiswa ini ditangkap oleh pihak berwenang dikarenakan sudah banyak melakukan transaksi di internet dengan menggunakan kartu non-tunai milik orang lain. Biasanya para tersangka melakukan operasi carding di warnet-warnet yang ada di sekitar kota Bandung. Dan biasanya mereka melakukan transaksi secara bersama-sama menggunakan kartu non-tunai yang mereka dapat dari sekian banyak website. Modus crime ini termasuk dalam kategori pencurian sebab para pelaku menggunakan kartu kredit orang lain untuk membeli barang yang mereka inginkan di website lelang barang. Dan mereka dijatuhi pasal 378 KUHP menyangkut penipuan, pasal 363 mengenai pencurian, dan pasal 263 berkaitan dengan pemalsuan identitas. Selanjutnya, untuk menunjang pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding, dapat dilihat juga dari beberapa pasal UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang dimuat pada pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal. Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal. Pasal 32 tentang perusakan, memindahkan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal. Pasal 34 tentang pendistribusian atau menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal. Selanjutnya itu ada kasus cybercrime yang terjadi pada Amerika.
Serangan lain yang sempat menggegerkan dunia akibat dari perbuatan Tiongkok adalah Titan Rain pada tahun 2003 sampai 2006. Titan Rain merupakan serangan berkode Tiongkok kepada jaringan informasi Amerika Serikat dengan target NASA, sistem militer Amerika Serikat, dan World Bank. Serangan tersebut juga meluas hingga menyerang jaringan pemerintah serta perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Titan Rain menjadi serangan cyber paling sukses di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pasalnya, seorang hacker dari Tiongkok berhasil mengakses sistem senjata, pesawat tempur, dan kapal Amerika Serikat untuk pertahanan misil di Eropa, Asia, serta the Gulf. Pejabat Amerika Serikat telah memastikan bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa peretasan tersebut adalah Tentara Pembebasan Rakyat. Maka untuk pasal yang terjadi ini karena adalah kejadian hacking, yaitu UU ITE pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Baiklah, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan cyber ethic adalah suatu peraturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, dan cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Jadi, jika tidak mengikuti aturan dari cyber ethics, maka akan disebut dengan cybercrime. Untuk di Indonesia itu ada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. UU ini merupakan cyber law di Indonesia karena muatan dan cakupannya yang luas dan membahas pengaturan di dunia maya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.